Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 901 sampai bab 910. Segera setelah mengatakan itu, Geralt mengangkat kedua tangannya dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka. Apa yang baru saja kamu beri makan kami? Tergagap keduanya, tercengang oleh pergantian peristiwa. Tidak butuh waktu lama bagi kedua pria itu untuk menyadari bahwa apapun itu, rasanya sangat sakit. Efeknya hampir seketika saat kedua pria itu mulai memegangi perut mereka dan berguling-guling di tanah kesakitan. Ekspresi kesakitan terukir dalam di wajah mereka. Quest sendiri yang telah berdiri diam di samping selama ini dibiarkan membatu saat dia melihat mereka menggeliat kesakitan. Hanya cacing beracun. Pahami bahwa cacing mungkin sudah melahap organ Anda saat kita berbicara. Tidak akan lama sebelum penderitaan berakhir dan kalian berdua akan mati, kata Geralt dengan senyum dingin di wajahnya. Tolong selamatkan hidup kami. Tolong, pinta para pria itu. Hanya jika kamu menjawab semua pertanyaanku. Pertama, mengapa Anda menguntit saudara perempuan Fenderson? Kamu termasuk keluarga yang mana? Sementara kedua pria itu bersumpah untuk tidak pernah mengungkapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu terlepas dari seberapa banyak mereka disiksa. Apa yang mereka alami sekarang sudah jauh lebih buruk daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Kematian yang cepat akan lebih baik daripada apa yang mereka rasakan saat ini. Kami dikirim ke sini oleh keluarga Suiller. Kami adalah bawahan Master Yael. Tolong selamatkan hidup kami, kata orang-orang itu saat mereka terbaring kesakitan di tanah. Jadi itu benar-benar Suiller. Hal jahat apa yang mereka rencanakan kali ini, tanya Geralt. Kami tidak tahu. Saya melihat. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Quest. Tidak. Mohon tunggu. Kami akan memberitahu Anda. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami tahu. Teriak para pria panik. Sementara kita tidak tahu detail pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga Suiller. Kita telah mendengar berita bahwa Suiller diam-diam merencanakan sesuatu yang besar untuk memberontak melawan Fenderson. Tujuan akhir mereka adalah menjadikan keluarga Fenderson sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Oh, koreksi saya jika saya salah. Tetapi saya cukup yakin bahwa Suiller dan keluarga kecil lainnya yang saat ini berada di bawah Fenderson tidak akan memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Jawab Geralt dengan cemberut. Kau benar, tetapi mereka telah bermitra dengan Longs Dianken. Sebuah keluarga bernama Moldels juga terlibat. Dari apa yang bisa kami lihat, hampir semua orang yang dikirim oleh Moldels sangat kuat. Kami cukup yakin Fenderson benar-benar selesai untuk kali ini. Jelas kedua pria itu meludahkan semua yang mereka tahu dengan harapan mendapatkan belas kasihan Geralt. Jadi itu sebabnya, Geralt berpikir dalam hati. Ceritakan sedikit apa yang Anda ketahui tentang hal besar yang sedang direncanakan oleh Suiller. Ya, dari apa yang kami dengar, Lord Fenderson saat ini sedang sakit parah sehingga dia benar-benar diambang kematian. Akibatnya, keluarga Suiller akan bergerak dalam 3 hari ke depan. Saya telah menangani mayat-mayat dengan baik. Crawford, apa langkah selanjutnya? Tanya Quest sambil menepuk-nepuk tanah dari tangannya. Orang-orang itu masih hidup sekitar 10 menit yang lalu. Tidak lagi. Quest merasakan getaran di punggungnya saat dia mengingat ekspresi kesakitan pada kedua mayat itu. Betapa sama mengerikan dan menakutkannya. Ketika mereka pertama kali bertemu, Quest hanya berasumsi bahwa Geralt adalah pria yang sederhana dan jujur. Geralt jelas terlihat seperti itu. Itulah alasan mengapa Quest berani berbicara begitu lancang kepada Geralt sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, dia akhirnya mengerti mengapa kakeknya memperlakukan Geralt dengan sangat hormat dan sopan. Geralt telah berhasil sepenuhnya menanamkan rasa takut di dalam hati Quest pada saat ini. Caranya mengumpulkan informasi terlalu kejam dan kejam. Karena keluargaku dan keluarga Fenderson berkenalan, aku tidak bisa mengabaikan ini begitu saja.
Perubahan rencana. Kami akan tinggal di sini selama 3 hari lagi. Sementara saya menyelinap ke keluarga Fenderson untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Anda akan bertanggung jawab untuk menjaga Naomi dan ibunya, kata Geralt sambil melihat ke Quest. Segalanya menjadi jauh lebih panas sekarang dengan keterlibatan Moldels. Jelas bahwa Suiller sekarang adalah antek keluarga itu juga. Ada 3 keluarga kaya besar sekarang. Jika Moldels berhasil menaklukkan Fenderson dan memperoleh mereka, maka Moldels pada dasarnya akan memiliki 2 dari 3 keluarga besar di bawah kendali mereka. Setelah itu terjadi, tidak sulit membayangkan mereka menargetkan properti keluarga Crawford di Weston selanjutnya. Betapa pintarnya orang-orang dari keluarga Moldel yang mencoba mendapatkan keluarganya dengan mengapit keluarga Crawford. Mengetahui dengan baik apa yang akan dilakukan keluarga Moldel membuat Geralt tidak mungkin tidak terlibat dalam semua ini. Namun, sekarang bukan waktunya baginya untuk menerobos masuk dengan identitas aslinya. Dia membutuhkan rencana. Namun, saat dia melirik ke Gunung York North, sebuah ide muncul saat dia memikirkan Joshua. Keesokan harinya, Bryson berdiri di pintu masuk rumah keluarga Fenderson saat dia dengan hormat menyapa. Selamat datang di rumah keluarga Fenderson, Tuan Jenkinson. Jika Anda lupa, saya Bryson Fenderson dan orang-orang yang berdiri di belakang saya adalah Fenderson juga. Senang bertemu denganmu lagi. Lelaki tua itu yang membutuhkan tongkat untuk menopang dirinya sendiri kemudian menyaksikan bersama keluarganya saat Joshua turun dari mobilnya. Seperti yang disiratkan lelaki tua itu, Joshua memang pernah bertemu dengan Fenderson sebelum beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya, Fenderson lah yang ingin mempekerjakan Joshua sebagai dokter pribadi keluarga mereka saat itu. Meskipun mereka bahkan telah menawarkan gaji yang sangat tinggi, pada akhirnya, Joshua tetap menolak tawaran mereka. Sungguh menyenangkan, jawab Joshua dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat itulah Bryson melihat wajah baru, atau setidaknya setengah wajah baru. Seorang pria muda berdiri dengan patuh di samping Joshua sambil membawa peralatan medis di tangannya. Hal yang aneh tentang dia, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa pemuda itu mengenakan setengah topeng. Itu menutupi fitur wajah bagian atasnya, dan itu tidak seperti topeng-topeng. Bolehkah aku tahu siapa ini? Tanya Bryson sambil tersenyum. Jawab pemuda bertopeng itu sambil menunjuk mulutnya sendiri sebelum melambaikan tangannya sedikit. Dia kemudian menunjuk Joshua sebelum meletakkan telapak tangannya di dekat jantungnya. Melihat itu, Mindy terkekeh sebelum berkata, Sanderson adalah murid Master Jenkinson, kakek. Dia bodoh jadi dia tidak bisa bicara. Karena Mindy dan Jasmine telah kembali ke rumah keluarga Fenderson bersama Joshua, Mindy memiliki kesempatan untuk mengenal Sanderson lebih jauh. Itu jelas menjelaskan perkenalannya yang antusias tentang kaum muda. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Mindy? Jawab Jasmine sambil menatap gadis lugas itu sambil menghela nafas. Tidak apa-apa, lagi pula. Aku sudah cukup dekat dengannya. Kami berkenalan di puncak York North Mountain sehari sebelumnya. Anehnya, meskipun itu adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain, saya langsung merasa dia cukup akrab. Terlepas dari itu, meskipun dia tidak bisa benar-benar berbicara, saya merasa bahwa kami harus banyak memahami satu sama lain selama kami bersama. Bukan begitu, Sanderson? Kata Mindy sambil tersenyum. Cara dia mengatakannya, hampir seolah-olah dia adalah teman dekatnya. Jawab Sanderson sambil buru-buru mengangguk. Haha, saya minta maaf atas kecanggungan, Tuan Jenkinson. Meskipun Mindy adalah gadis yang cukup lugas dan ceroboh, pahamilah bahwa dia adalah orang yang penuh kasih dan baik sepanjang hidupnya. Kata Bryson, aku pasti bisa melihat itu. Omong-omong, muridku di sini menderita luka bakar di wajah saat dia masih sangat muda. Itulah alasan kenapa dia memakai topeng ini. Namun, saya harap Anda mengerti bahwa dia adalah pekerja yang cukup rajin. Saya membawanya kemanapun saya pergi sekarang. Dan sebagai imbalannya, dia dapat belajar lebih banyak keterampilan dan pengetahuan medis dari saya. Baiklah kalau begitu, dengan Anda menjadi guru yang hebat, saya yakin murid Anda akan sama hebatnya. Kata Bryson sambil memegang tangan Master Jenkinson sambil membawanya lebih jauh ke dalam rumah keluarga Fenderson. Apakah kamu mendengar itu? Jasmine, kakek bilang aku baik.
Kata Mindy sambil cemberut main-main. Tentu. Ayo pergi, jawab Jasmine sambil menggelengkan kepalanya sedikit dengan senyum kesal di wajahnya. Melihat ini, Sanderson sendiri memutar matanya ke arah Mindy meskipun dia memastikan dia tidak bisa melihatnya. Kebaikan kakiku, Anda belum pernah bertemu orang yang berbicara melalui bahasa isyarat. Anda hanya bersikap baik kepada saya karena Anda ingin belajar bahasa isyarat juga. Sanderson berpikir dalam hati, jika itu belum cukup jelas, Sanderson tidak lain adalah Geralt. Sementara kepribadiannya saat ini tentu saja tidak ideal. Itu sebenarnya cara yang paling nyaman baginya untuk berhasil menyusup ke rumah keluarga Fenderson. Izinkan saya untuk membantu Anda membawa peralatan medis itu, Sanderson, kata Jasmine sambil mengangguk ke arahnya. Mendengar itu, Geralt segera mulai memberi isyarat dengan tangannya lagi sebelum berkata, karena Jasmine jauh lebih lembut dan perhatian dibandingkan dengan Mindy. Geralt mau tidak mau meliriknya beberapa kali lagi. Perhatiannya, bagaimanapun, segera kembali ke Lord Fenderson. Geralt sudah sepenuhnya mendiagnosis penyakitnya lebih awal hanya dari pandangan sekilas. Selama Lord Fenderson meminum obat yang diresepkan dan menerima perawatan akupuntur selama beberapa hari, hampir pasti dia akan sembuh total. Sejujurnya itu bukan tugas yang sulit bagi Geralt. Situasinya juga ideal. Karena seperti yang telah dibicarakan Geralt sebelumnya dengan Joshua, dia memang berencana untuk tinggal bersama keluarga Fenderson setidaknya selama beberapa hari. Selama periode itu, Geralt berencana untuk mengamati Fenderson sambil juga menyelidiki aktivitas apapun dari Suiller. Atau setidaknya itulah yang awalnya dia rencanakan. Seiring berjalannya waktu, Mindy terus mencari Geralt kapanpun dia bisa. Dan itu benar-benar mulai mengganggunya pada saat ini. Itu hampir seolah-olah dia sudah gila. Berpikir bahwa dia akhirnya sendirian ketika malam tiba. Geralt berdiri di halaman belakang sambil memikirkan rencana hebat yang sedang direncanakan oleh keluarga Suiller. Adapun Moldels, berapa banyak orang yang sebenarnya mereka kirim untuk membantu Suiller kali ini? Tepat ketika roda gigi di kepalanya hendak menggiling, dia mendengar suara berkata, "Apa yang kamu lakukan, Sanderson?" Geralt terdiam saat dia berbalik untuk melihat Mindy. Gadis itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melompat ke arahnya. Jawab Geralt sambil menunjuk tangannya sambil menunjuk ke taman dan area sekitarnya. Oh begitu, jadi Anda ingin menikmati pemandangan. Haha, karena kamu mungkin hanya fokus belajar kedokteran di York North Mountain. Aku yakin kamu belum pernah melihat taman yang megah ini, kan? Kata Geralt sambil mengangguk. Omong-omong, karena kamu saat ini bebas, bisakah kamu menemaniku sebentar? Kata Mindy sambil memegang tangan kanannya. Geralt sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dengan tangan kecil Mindy yang begitu halus dan hangat, tidak lama kemudian Geralt mulai merasa aneh. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, Mindy mulai menyeretnya ke beberapa bangku batu kecil di taman tempat mereka berdua duduk. Kau tahu, Sanderson, aku bertanya-tanya mengapa aku terus menganggapmu begitu akrab. Setelah beberapa pemikiran, kupikir itu karena betapa miripnya pengalaman masa lalu kita. Meskipun benar bahwa aku adalah wanita muda kaya yang telah hidup dalam kemewahan sepanjang hidup saya sementara Anda memiliki masa lalu yang sangat sulit. Bahkan harus menghadapi kecelakaan yang begitu menyedihkan, kami berdua serupa dalam cara kami tidak memiliki teman yang baik sepanjang hidup kami. Jelas Mindy. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk sedikit. Saya sangat membenci fakta itu ketika saya masih muda. Anda tahu. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi karena keluarga tertentu, baik Jasmine dan saya dikurung di dalam rumah untuk waktu yang lama. Itu sama dengan siksaan bagi saya karena saya adalah tipe orang yang tidak bisa tinggal lama-lama di tempat. Saya yakin Anda bisa menghubungkannya dengan tingkat tertentu. Bagaimanapun juga, karena kekurangan saya, kontak dengan orang lain. Saya belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Sebelum saya menyadarinya, hampir 23 tahun telah berlalu dan sampai hari ini, saya tidak berpikir saya pernah jatuh cinta pada siapapun. Setidaknya tidak seperti yang biasanya dimainkan sinetron. Tambah Jasmine sambil memegang ke dagunya. Sebagai tanggapan, Geralt menunjuk Mindy sebelum membuat beberapa gerakan lagi.
Bisakah Anda mengatakan bahwa saya cantik sehingga mudah bagi saya untuk mendapatkan pacar? Tanya Mindy sambil tersenyum. Setelah melihat anggukan Geralt, Mindy hanya menghela nafas sebelum berkata, meskipun aku tidak lagi dihukum akhir-akhir ini, aku tidak merasakan apa-apa untuk ahli waris kaya yang pernah kutemui. Memang benar aku ingin jatuh cinta, tapi tidak ada orang yang kutemui membuat hatiku berdebar sama sekali. Mendengar itu, Geralt mengangguk lagi. Yah, ada satu orang, namun, aku hanya bisa bersama dengannya sebentar. Dia pria yang baik yang harus kuakui. Juga cukup manis. Mengangkat alis. Geralt memberi isyarat lagi. Kenapa aku tidak mengaku padanya? Setelah melihatnya mengangguk, Mindy menghela nafas sebelum berkata, ceritanya panjang. Untuk menyederhanakan. Dari apa yang saya lihat, dia bajingan. Jawab Geralt. Kaget. Katakan padamu, Sanderson, temanku itu, memang benar dia baik pada orang lain. Tapi dia sedikit terlalu baik pada semua orang. Kau tahu. Terutama terhadap anak perempuan. Ini agak brengsek. Bukan begitu. Sejujurnya itu hal yang paling aku benci dari dia. Itulah alasan mengapa perasaan saya padanya akhirnya berakhir. Jelas Mindy. Dengan itu, Geralt membuat gerakan lain. Mirip dengan menyemangatinya. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cinta dalam hidupku suatu hari nanti, jawab Mindy sambil menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Omong-omong, Sanderson, apakah Anda sangat peduli tentang bagaimana orang lain melihat penampilan fisik Anda? Tanya Mindy. Saat dia mengangguk, dia menunjuk wajahnya sebelum memasang ekspresi ketakutan. Untuk saat ini, dia tahu dia harus terus bertindak. Apakah kamu mengatakan bahwa penampilanmu akan menakuti orang lain? Anda takut tidak ada yang akan berteman dengan Anda setelah melihat bekas luka bakar Anda? Setelah melihatnya mengangguk setuju, Mindy kemudian bertanya, Yah, aku tidak takut. Dan aku tidak akan membiarkanmu bersikap dingin. Bahkan setelah melihat seperti apa penampilanmu. Jadi Sanderson, maukah Anda melepas topeng Anda untuk saya? Mendengar itu, Geralt dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yah, karena kamu segan-segan itu, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, kita masih teman dekat. Tidak peduli seperti apa penampilanmu di balik topeng itu, aku tidak akan membencimu, kata Mindy tegas. Benar-benar tidak terlintas di benak Geralt bahwa Mindy akan mengatakan hal seperti itu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengangguk mengerti. Ini kamu, Tuan, kata seorang pelayan tiba-tiba saat dia mulai berjalan mendekat. Mendengar itu, dia berdiri sambil memiringkan kepalanya ke arah pelayan. Lihat, bahu kiri wanita muda itu sangat sakit akhir-akhir ini. Kami ingin Anda melihat kondisinya. Tuan, tambah pelayan wanita itu. Setelah melihatnya mengangguk, Mindy kemudian berkata, silakan dan periksa Jasmine dulu. Karena dia banyak berlatih baru-baru ini, itu mungkin masalah yang sama lagi. Aku akan menunggumu di sini besok malam agar kita bisa mengobrol lagi. Kata Mindy. Geralt kemudian mengangguk setuju saat dia mulai mengikuti pelayan wanita itu ke kamar Jasmine dengan peralatan medis di tangannya. Sesampainya di sana, Geralt disambut oleh pemandangan Jasmine yang mengenakan gaun tidur selempang. Rambutnya tergantung longgar di bahunya dan penampilannya yang seperti dewi membuat Geralt tertegun sejenak. Karena Anda bersama Master Jenkinson hampir sepanjang pagi, saya merasa tidak sopan mengganggu Anda saat itu. Saya khawatir saya hanya bisa meminta bantuan Anda di malam hari, kata Jasmine dengan senyum tipis di wajahnya. Jawab Geralt sambil memberi isyarat untuk menjawab. Indikasi bahwa dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat itu, Jasmine duduk sebelum berkata, aku menghargainya. Lihat, bahuku kadang-kadang sakit sejak pernah terluka di masa lalu. Karena pelatihan saya semakin intensif baru-baru ini, rasa sakit menjadi lebih sering dan juga lebih menyakitkan. Mendengar itu, Geralt memberi isyarat dengan tangannya seolah-olah dia bertanya padanya bagaimana bahunya terluka. Anggap saja teman saya tidak sengaja melukai saya. Itu terjadi saat kejuaraan taekwondo. Saya telah meremehkannya. Jadi karena kecerobohan saya terlempar keluar dari ring. Dalam proses mematahkan jatuh, bahu kiri saya mengalami kerusakan yang cukup besar. Sejak hari itu, rasa sakit tidak pernah benar-benar hilang. Jelas Jasmine.
Gerald dengan lembut menggosok bahu kirinya pada saat itu. Dan setelah mendengar penjelasan lengkapnya, dia merasakan getaran di tulang punggungnya. Orang yang menyebabkan luka itu aku. Bukan. Memikirkan bahwa dia mengalami rasa sakit di bahunya selama ini. Sekarang dia memintaku untuk merawatnya. Aku bahkan tidak yakin apakah itu kehendak Tuhan lagi. Setelah pemeriksaan singkat, Gerald mengacungkan jempolnya sebelum menirukan tindakan memegang jarum. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa setelah dia melakukan akupuntur padanya beberapa kali, dia akan merasa seperti baru. Apakah begitu? Terima kasih, Pak. Sementara kita melakukannya, bisakah saya meminta untuk tidak memanggil Anda sebagai Tuan? Untuk beberapa alasan yang memalukan, saya merasa agak tidak nyaman untuk mengatakannya. Bisakah saya memanggil Anda Sanderson saja? Tanya Jasmine dengan senyum halus di wajahnya. Setelah melihat anggukannya, Jasmine kemudian bertanya, "Kamu selalu berada di sisi Tuan Jenkinson, kan? Apakah kamu tidak pernah bosan? Ketika saya melihat Anda di puncak gunung pagi itu, sepertinya Anda juga tidak punya banyak teman. Lagi pula, selain Mindy yang lincah, tidak banyak orang yang benar-benar meluangkan waktu untuk berbicara denganmu. Apakah kesimpulanku benar?" Untuk beberapa alasan aneh, Jasmine merasa bahwa dia bisa lebih terbuka kepada Sanderson. Dia hanya memancarkan aura yang membuatnya merasa aman untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Dia membuatnya merasa yakin, meskipun Jasmine harus mengakui bahwa dia terlambat untuk terlibat dengan masyarakat. Dia masih merasa bahwa dia cukup baik dalam menilai orang. Paling tidak, dia yakin Sanderson tidak membuatnya merasa seperti pria lain yang pernah dia temui sebelumnya. Tidak seperti tatapan cabul yang biasanya diberikan pria itu padanya. Tatapan Sanderson menenangkan. Terlebih lagi, karena Sanderson tidak dapat berbicara dengan benar, dia dapat mengungkapkan pikirannya tanpa harus khawatir tentang Sanderson yang mengoceh tentang apa yang telah dia katakan kepadanya. Dia pada dasarnya kebalikan dari Mindy. Semua ini berkontribusi pada Jasmine yang dengan tulus ingin mengobrol lebih banyak dengan Gerald. Menanggapi pertanyaannya sebelumnya, Gerald hanya mengangguk. "Kau telah tinggal di luar sana selama ini, Sanderson. Apa kau tahu seperti apa rasanya cinta? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apa yang salah dengan dua saudara perempuan ini malam ini?" Memikirkan bahwa mereka berdua memiliki topik yang sama dalam pikiran untuk dibicarakan denganku, Gerald berpikir dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. "Begitu. Ya, itu membuat kita berdua. Meskipun aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, aku mungkin menemukan diriku naksir seseorang. Meskipun aku mengatakan itu, aku bahkan tidak yakin kapan aku mulai memiliki perasaan untuknya," kata Jasmine dengan nada lembut. Saat Gerald mendengarkan, dia melanjutkan, mungkin saja. Mungkinkah perasaan ini untuknya tumbuh saat dia melemparku keluar dari cincin itu? Atau mungkin saat dia menyelamatkanku? Sungguh penasaran. Menjelang akhir kalimatnya, Jasmine mengeluarkan teriakan kecil saat dia merasakan sakit yang akut di bahunya. Segera mengangkat tangannya dari bahunya. Dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Lanjutkan saja, Sanderson," jawab Jasmine sambil tersenyum. Tidak mengherankan mengapa dia secara tidak sengaja membuat kesalahan itu. Bagaimanapun, Gerald tercengang mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki sedikit perasaan untuknya. Sejauh yang diingat Gerald, dia hanya pernah melakukan percakapan singkat dengan Jasmine, meskipun dia mengaku sedikit memanipulasinya selama beberapa insiden. Memikirkan bahwa dia akhirnya akan jatuh cinta padanya hanya karena itu. Ngomong-ngomong, ketika keluarga Fenderson pergi ke keluarga Crawford beberapa waktu lalu, kami mengetahui bahwa dia telah hilang. Sementara saya telah mengirim banyak orang untuk mencarinya. Sudah lebih dari setengah tahun sekarang namun masih belum ada berita tentang dia. Saya kadang-kadang masih bertanya-tanya apakah dia pergi atas kemauannya sendiri, kata Jasmine dengan nada agak sedih. Bagaimanapun, apakah kamu sudah selesai, tanya Jasmine saat dia berbalik untuk melihat Sanderson. Mendengar itu, Gerald mengangguk sebelum memberi isyarat agar dia beristirahat dengan baik. Namun, ketika dia akan pergi dengan peralatan medisnya, dia melihat sekilas beberapa alat sholat tergeletak di kamarnya. Dengan sedikit cemberut, dia kemudian menunjuk benda-benda itu sebelum berkata,
Ah. Dia bermaksud bertanya padanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada hari berikutnya. Dan meskipun dia khawatir pertanyaan itu tidak akan tersampaikan, Jasmine tampaknya memahaminya dengan baik. Dengan senyum di wajahnya, dia mengangguk sebelum berkata, ada pameran gereja besok. Bibi saya, Mindy, dan saya akan menuju ke sana untuk berdoa memohon berkah bersama. Haha, Anda mungkin tidak tahu ini. Tetapi di masa lalu, Mindy dan saya tidak bisa meninggalkan rumah mau tak mau, Sanderson. Kami biasa menyelinap keluar hanya untuk pergi ke pameran itu. Namun, kita tidak perlu menyelinap keluar lagi. Jadi kita bisa benar-benar menikmati diri kita sendiri di sana tanpa takut ketahuan. Setelah mendengar itu, ekspresi Geralt menjadi sedih. Mungkinkah Anda ingin pergi ke sana juga? Sekarang saya memikirkannya. Anda mungkin belum pernah menghadiri pameran gereja. Bukan? Tanya Jasmine sambil menatap wajahnya. Sebagai tanggapan, Geralt mulai memberi isyarat dengan gembira. Baiklah kalau begitu. Sudah diputuskan. Jika Anda tidak terlalu sibuk besok, temani kami dan pergilah bersama kami. Jawab Jasmine sambil tersenyum. Meskipun Jasmine jarang bersikap ramah kepada seseorang yang baru dia temui, dia hanya merasa nyaman dengannya. Mungkin karena tatapannya yang menenangkan dan ketidakmampuannya untuk berbicara dengan benar yang berarti dia juga pendengar yang lebih baik yang membuat Jasmine mau berteman dengannya. Terlepas dari apapun alasan sebenarnya baginya untuk merasakan apa yang dia rasakan saat ini, dia merasa nyaman dengannya dan itu yang terpenting. Saat semua ini terjadi, beberapa orang merayakan malam yang luar biasa meriah di ruang rahasia di dalam rumah keluarga Suiller. Orang-orang yang terlibat semuanya duduk di meja besar, mengobrol dengan riang di antara seteguk anggur. Situasinya tampaknya telah berubah. Ayah, memikirkan bahwa Bestard itu, Lord Fenderson, benar-benar akan mempekerjakan Yosua untuk menyembuhkan penyakitnya. Dari apa yang dilaporkan bawahan saya kepada saya, kulitnya terlihat jauh lebih baik sekarang setelah hanya satu sesi perawatan. Kata Yael dengan nada khawatir. Tuan Yael, kamu terlalu khawatir. DeLonge dan Suiller berbeda sekarang. Tidak hanya kedua keluarga kami setuju untuk bekerja sama untuk memastikan keberhasilan misi ini, tetapi kami juga mendapatkan bantuan yang berharga dari beberapa tuan dari keluarga Moldel. Brisen bukan lagi ancaman, ejek pria parubaya yang bernama Bek Long. Bek adalah putra bungsu Master Long. Dan seperti putra-putra Master Long lainnya, dia memiliki keahliannya sendiri yang membedakannya dari yang lain. Dia paling terkenal karena kuat dan kuat, seperti namanya. Tidak hanya kedua keluarga kami setuju untuk bekerja sama untuk memastikan keberhasilan misi ini, tetapi kami juga mendapatkan bantuan yang berharga dari beberapa tuan dari keluarga Moldel. Brisen bukan lagi ancaman, ejek pria parubaya yang bernama Bek Long. Bek adalah putra bungsu Master Long. Dan seperti putra-putra Master Long lainnya, dia memiliki keahliannya sendiri yang membedakannya dari yang lain. Dia paling terkenal karena kuat dan kuat, seperti namanya. Tidak hanya dia adalah pemimpin pasukan rahasia keluarga Long, tetapi dia juga merupakan pemain kunci selama upaya untuk menangkap Geralt hidup-hidup di Mary City saat itu. Meskipun Geralt berhasil melarikan diri, fakta bahwa Geralt hanya berhasil keluar dari kulit giginya membuatnya cukup layak untuk dipercaya bahkan oleh keluarga Moldel. Kurasa kau benar, Bek, kata Yael. Tapi tentu saja dia. Anda perlu belajar lebih banyak dari orang tua Anda mulai sekarang. Yael. Kecerdasan bukanlah segalanya. Kau tahu. Omong-omong, tahap pertama dari rencana dimulai besok. Bagaimana persiapannya? Tanya Nuh. Jangan khawatir. Semuanya sudah ada di tempatnya. Lagi pula, dengan Quentin dan Trey di pihak kita, fase pertama pasti sudah ada di Dalatas. Kata Yael sambil melihat saudara-saudara yang tampak mirip dari keluarga Moldel. Yah, aku akan yakin kalau begitu. Karena duo Quentin dan Trey adalah sepupu Master Jet yang lebih muda. Saya punya alasan untuk percaya bahwa kemampuan mereka setara dengan Master Jet. Tambah Nu dengan nada menyanjung. Kau pasti bercanda. Tidak mungkin kita bisa dibandingkan dengan sepupu kita. Kata kedua bersaudara itu sambil menggelengkan kepala dengan senyum pahit di wajah mereka. Tidak perlu menjadi rendah hati. Pokoknya, bersulang untuk keberhasilan fase pertama besok. Semangat, seperti yang Jasmine katakan malam sebelumnya.
Sebuah pekan raya gereja diadakan di kota keesokan paginya. Dengan segala sesuatu yang tampak begitu megah, tidak heran mengapa tempat ini begitu ramai. Betapa hidup, kata Mindy penuh semangat saat dia berdiri di tengah kerumunan. Bisakah kamu sedikit lebih pendiam, Mindy? Kata Jasmine agak tak berdaya. Kenapa aku harus? Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Tidak bisakah kamu merasakannya? Melihat semua orang di sini membuatku pusing sekali. Jawab Mindy saat Jasmine menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa sesekali. Bukan Jasmine. Mari kita berjalan-jalan sebentar sebelum menuju ke gereja untuk berdoa memohon berkah kita nanti. Kata bibi kedua mereka sambil berbalik untuk melihat pemuda yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang selama ini. Saya minta maaf bahwa Anda harus melihat sisi kekanak-kanakan dari keluarga kami. Kata bibi kedua sambil tersenyum. Sebagai tanggapan, Geral menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, bahkan jika mereka melarang Geral ikut, dia akan tetap melakukannya dengan diam-diam. Lagi pula, bagaimana dia tidak bisa ketika dia sangat menyadari bahwa Suiler secara aktif mengincar kedua saudara perempuan itu. Hei, lihat ke sana, Jasmine. Bukankah itu teman sekelas kita? Tanya Mindy tiba-tiba sambil menunjuk beberapa orang. Saat dia mengatakan itu, 6 teman sekelas mereka juga memperhatikan mereka. Karena Mandy dan Jasmine sama-sama gadis misterius yang tetap dingin dan menyendiri untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pun di kelompok itu. Terlepas dari jenis kelaminnya yang benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Namun, karena Mindy sekarang melambai pada mereka sambil tersenyum, mereka secara alami merasa perlu untuk berjalan mendekat. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa jauh mereka, kedua gadis itu masih menjadi teman sekelas mereka selama bertahun-tahun. Aku tidak berharap melihatmu di sini, kata seorang wanita yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu sambil tersenyum. Memang, sudah saatnya Jasmine dan aku keluar untuk bersenang-senang. Sejujurnya aku bertanya-tanya apakah kami akan bertemu dengan salah satu teman sekelas kami di sini sebelumnya. Bicara tentang iblis, kurasa, berapa lama Anda berada di sini? Apakah kamu sudah bersenang-senang? Tanya Mindy sambil tersenyum. Sebenarnya, kami baru saja tiba, kata wanita lain dalam kelompok itu. Saya melihat, mengapa tidak berjalan-jalan bersama? Lagi pula, selain Stella, kami tidak pernah memiliki kesempatan yang tepat untuk mengobrol satu sama lain. Meskipun kami adalah teman sekelas selama bertahun-tahun. Benar, Yasmin. Mendengar apa yang Mindy katakan, Jasmine mengangguk sebelum tersenyum. Jasmine dan Mindy lebih mengenal Stella karena dia dan Geral sempat memberikan bantuan kepada kedua gadis itu selama insiden setengah tahun yang lalu. Juga, kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi meskipun kami tidak pernah berbicara banyak di kelas, kami tahu semua tentang kamu. Kata Mindy, kau Isabel. Bukan, Anda adalah pemantau kelas tepat di sebelah kami. Adapun kecantikan ini, namamu Maya, kan? Kami bertemu di kejuaraan taekwondo saat itu. Ingat, jika saya ingat dengan benar, Anda dipindahkan ke universitas kami beberapa waktu lalu bersama dengan pria tampan itu, Warren. Mendengar itu, Maya tersenyum tipis pada Mindy sebelum berkata, ya, sudah lama sekali sejak itu terjadi. Kami mengenal Isabel sedikit lebih baik setelah insiden itu. Jadi di satu sisi, peristiwa hari itu memiliki hikmahnya. Baiklah, karena kalian semua adalah anak muda, mengapa kalian tidak pergi dan bersenang-senang bersama? Bibi ketiga Anda dan saya hanya akan berjalan-jalan jika Anda membutuhkan kami, kata bibi kedua sambil menatap kedua gadis itu. Setelah setuju dengan itu, Jasmine dan Mindy bergabung dengan teman sekelas mereka, meninggalkan Geral yang menghela nafas sambil mengikuti mereka. Dan di sini dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah harus bertemu orang-orang itu lagi. Memikirkan bahwa tidak pernah ternyata hanya setengah tahun kemudian. Tetap saja, jelas bahwa mereka semua telah sedikit berubah. Pertama, Isabel tidak terburu-buru seperti dulu. Stella sendiri telah mendapatkan potongan rambut yang lebih pendek, meskipun dia masih tetap cantik. Adapun Maya, dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih dewasa, dan itu semakin memperkuat kecantikannya. Ah, ngomong-ngomong, ini adalah teman sekelas kita, Sanderson. Mari kita pastikan untuk bersenang-senang bersama, oke?
Geralt hanya bisa mengangguk. Bukannya dia bisa menolak tawaran itu. Ketika Stella, Maya, dan Isabel melihat bahwa dia mengenakan topeng, mereka merasa agak tidak nyaman berjalan bersamanya. Fakta bahwa dia tidak tahu bagaimana berbicara tidak membantu situasinya. Namun, karena dia datang bersama Mindy dan Jasmine, gadis-gadis itu menjaga diri mereka sendiri. Tahu bahwa mereka tidak bijaksana untuk mengatakan hal buruk tentang Geralt. Sementara tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa tentang dia. Maya sendiri mengambil langkah ekstra dengan sengaja menjauhkan diri darinya. Dia melakukannya sejak setengah tahun hampir tidak cukup untuk mengubah sikap arogannya. Seperti yang diharapkan, Maya masih lebih suka berada di sekitar orang-orang dengan status tinggi di masyarakat seperti Warren, Jasmine, dan Mindy. Tidak ada yang benar-benar bisa menyalahkannya untuk itu. Bagaimanapun, Geralt terlalu sibuk mengawasi sekelilingnya bahkan untuk memperhatikan tatapan menghina dari Maya dan Isabel. Hei Jasmine, lihat di sana. Lihat permen kecil yang dipegang anak-anak itu. Saya sangat menyukai mereka. Aku ingin tahu di mana mereka membelinya. Kata Mindy beberapa saat kemudian sambil menunjuk keluar jendela ke beberapa anak yang lewat. Rombongan itu saat ini sedang duduk di sebuah toko kecil sambil menikmati kopi. Oh, kamu mau? Saya tahu di mana mereka menjualnya. Itu sedikit lebih jauh ke utara. Tapi saya bisa membawa Anda ke sana jika Anda mau. Jawab Maya. Itu akan sangat bagus kata Mindy penuh semangat saat dia berbalik untuk melihat Geralt. Mindy kemudian tersenyum dan berkata, "Ayo, Sanderson. Bergabunglah dengan saya. Lagi pula, kamu sepertinya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia tidak perlu mengikuti. Kita bisa menuju ke sana sendiri," kata Maya. Nada menghina dalam suaranya. Sebelum Geralt sempat melihat ekspresi Maya dengan baik, Mindy sudah memegang lengannya sebelum berteriak, "Ayo pergi." Jasmine sendiri tersenyum sebelum menambahkan, "Lanjutkan saja dengan Mindy. Sanderson, aku akan merasa jauh lebih yakin mengetahui bahwa kamu juga menemaninya." Mendengar itu, Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah sambil mengikuti Mindy dan Maya ke kios permen. Meskipun dia berasumsi bahwa Mindy akan kembali ke grup setelah membeli permen, yang membuatnya kecewa. Ada banyak hal menarik yang belum pernah dilihat Mindy sebelumnya. Akibatnya, itu berubah menjadi belanja mini karena Mindy menghabiskan cukup banyak waktu untuk melihat-lihat dan membeli lebih banyak barang. Akhirnya, Geralt menepuk bahu Mindy dengan lembut, menunjukkan bahwa mereka harus kembali ke grup. "Kami tidak terburu-buru. Jadi tetaplah dan lihat-lihat," kata Mindy sambil tersenyum. "Kalau dia sangat ingin kembali, biarkan saja dia pergi dulu," tambah Maya. "Tidak mungkin. Ini akan membosankan hanya dengan kita berdua," jawab Mindy sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak membujuk Mindy untuk kembali lagi, Geralt merasakan telinganya berkedut. Sedetik kemudian, matanya berubah tegas saat dia berbalik untuk melihat ke belakang. Meskipun Maya dan Mindy sangat tidak sadar, Geralt bisa melihat 10 sosok perlahan beringsut ke arah mereka. Ketika Geralt berbalik untuk memperingatkan Mindy, sosok-sosok itu segera melesat. Butuh waktu kurang dari beberapa detik bagi para pria untuk mencapai trio itu. Dan hal berikutnya yang diketahui Mindy, lengannya telah dicengkeram oleh beberapa pria. Geralt sendiri merasakan tangan yang kuat di bahunya saat ujung pistol menyenggol punggungnya. "Jangan berani-berani bergerak, bastard, atau aku akan membunuhmu," geram orang yang berdiri di belakang Geralt dengan kejam. Meskipun sejujurnya akan sangat mudah bagi Geralt untuk melawan mereka, dia tidak melakukannya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di sana, dia takut sekelompok pria akan ceroboh dan secara tidak sengaja menembak orang yang tidak bersalah. Selain itu, jelas bahwa kelompok pria itu mengikuti rencana yang dipikirkan dengan matang. Dengan pemikiran itu, dia tidak berani bertindak membabi buta karena dia tidak yakin apakah Jasmine dan yang lainnya juga menghadapi hal yang sama. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Mindy yang juga ditodong senjata dengan suara ketakutan. "Mereka penculik tentu saja," geram Maya yang sepertinya bukan orang baru dalam pengalaman itu. Alih-alih takut, ekspresinya lebih menunjukkan kerutan. "Oh, si cantik ini agak tenang, bukan? Aku khawatir ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Haha," ejek salah satu pria yang mengenakan topi. "Kak, kalian semua berani. Aku akan memberimu itu. Namun,
Apakah Anda tahu wilayah siapa Anda saat ini? Apakah Anda tahu siapa saya sebenarnya? Ketahuilah bahwa saudara perempuan saya minum kopi tidak terlalu jauh. Memperingatkan Mindy meskipun ketakutannya masih terlihat. Hah, seolah-olah kami tidak akan tahu siapa Anda. Anda Mindy. Wanita muda kedua dari keluarga Fenderson. Juga, Jasmine memang sedang minum kopi. Bentuk lampau tentu saja. Karena dia sudah ditangkap. Anda satu-satunya yang tersisa untuk dihadapi. Sekarang jalan. Perintah pria itu yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu sambil mendorong Mindy dengan agak kasar. Begitu dia mengatakan itu, putaran mesin yang jauh bisa terdengar. Beberapa saat kemudian, sebuah minibus terlihat melaju melewati kerumunan menuju mereka. Masuk ke dalam mobil. Perintah pria itu segera setelah kendaraan berhenti di depan mereka. Tidak punya pilihan lain. Ketiganya hanya menurut. Pada saat itu, Geralt masih mempertimbangkan apakah dia harus bergerak sekarang atau terus menunggu sebentar. Lagi pula, meskipun orang-orang ini membawa senjata, dia tidak benar-benar berpikir bahwa mereka adalah masalah besar. Pada saat itu, sebuah suara statis terdengar dari walkie-talkie, yang menyatakan, sudah selesai. Ya. Kami, itu adalah sepotong kue, jawab pemimpin itu. Saat keduanya terus berbicara melalui walkie-talkie. Pada titik tertentu, suara Jasmine terdengar jelas dari ujung sana. Jadi mereka tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah menangkap Jasmine dan yang lainnya. Geralt berpikir dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk tidak bergerak dulu. Dia hanya perlu memikirkan sesuatu begitu dia bersatu kembali dengan Jasmine dan yang lainnya nanti. Sebelum diizinkan meninggalkan minibus dengan jendela bertirai, Geralt dan yang lainnya ditutup kepalanya dengan karung kecil. Maju ke depan. Akhirnya, karung-karung itu dikeluarkan begitu mereka mencapai tujuan. Bagi Geralt, sepertinya mereka berada di semacam ruang bawah tanah. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa Jasmine, Isabel, Stella, dan Warren sudah ada di sini. Meskipun mereka berempat diikat ke kursi. Pikiran, Sanderson, apakah kalian berdua baik-baik saja? Teriak Jasmine dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja. Siapa orang-orang itu? Jasmine, bagaimana mereka bisa begitu berani? Tanya Mindy buru-buru. Mereka, mereka antek keluarga Suiler. Para bastard yang tidak tahu berterima kasih itu. Tegur Jasmine dengan marah. Sekarang tinggallah di sini dengan tenang. Yang lain akan datang untuk menemanimu nanti. Kata salah satu penculik sebelum sekelompok pria keluar dari ruang bawah tanah. Bagaimanapun, untuk berpikir bahwa orang-orang itu benar-benar membangun ruang rahasia di dalam rumah mereka, kata Maya, memecah keheningan yang canggung. Memang, terlebih lagi, senjata yang mereka gunakan adalah model terbaru yang diproduksi di negara itu. Orang-orang ini pasti sangat kuat, kata Warren dengan cemberut. Mendengar itu, Geralt ingat bahwa baik Warren maupun Maya pernah kuliah di universitas saat itu untuk menyelidiki sesuatu. Untuk berpikir bahwa mereka tetap menyamar dan aktif dalam kasus ini selama hampir setengah tahun sekarang. Stella, Isabel, dan Maya, aku sangat menyesal telah membebani kalian semua. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Suiler menyentuhmu lagi. Jasmine meminta maaf. Tidak apa-apa, Nona Fenderson. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk melarikan diri, kata Warren dengan tenang. Setelah itu, desahan terdengar saat Stella mulai berteriak. Akan sangat bagus jika Geralt ada di sini. Dengan kemampuannya, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Tidak seperti Maya. Ini adalah pertama kalinya Stella dan Isabel berada dalam situasi seperti itu. Itu wajar bagi mereka untuk merasa sangat ketakutan. Setelah mendengar nama Geralt disebutkan secara tiba-tiba, para wanita lain di ruangan itu mendapati diri mereka sedikit terkejut. Ini terutama terjadi pada Jasmine meskipun ekspresinya segera berubah muram. Berharap dia berada di sini dalam situasi ini benar-benar tidak akan membantu. Lagi pula, dia menghilang. Kata Jasmine. Apa? Sejak kapan? Apa yang terjadi? Tanya teman sekelas Jasmine dengan heran. Tidak ada yang tahu. Sudah lebih dari setengah tahun. Namun kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jelas Jasmine. Bagaimana? Bagaimana bisa? Kata Stella tak percaya.
Tidak heran perusahaan Marven jatuh bangkrut begitu tiba-tiba. Jadi itu ada hubungannya dengan hilangnya Geralt. Tambah Isabel. Nadanya tertunduk. Ini melayani dia dengan benar. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya menjaga profil tinggi seperti itu? Dia pikir dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan hanya karena dia kaya. Tapi lihat apa yang akhirnya terjadi padanya setelah pamer begitu banyak. Dia hanya seorang pria dengan nasib buruk. Geram Maya dengan marah saat dia mengingat pertemuannya di masa lalu dengannya. Geralt hanya bisa menatap Maya dengan tidak percaya. Memikirkan bahwa dia berasumsi bahwa dia akan memiliki kesan yang lebih baik tentang dia setelah membantunya saat itu. Jadi itu semua hanya angan-angan. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dengan pasrah saat dia melihat penyebab hilangnya seorang wanita. Cukup. Tidak ada gunanya membicarakan hal-hal seperti itu sekarang. Yang penting adalah mencari tahu bagaimana kita harus melarikan diri. Kata Warren. Begitu dia mengatakan itu, sebuah teriakan terdengar saat pintu besi berderit terbuka. Masuk, kalian semua. Setelah itu, sekitar 30 orang baik tua maupun muda didorong ke tempat itu. Mereka semua memiliki karung di atas kepala mereka, seperti bagaimana kelompok mereka di bawah sebelumnya. Namun, ketika karung-karung itu dilepas, Jasmine langsung terkejut. Apa? Itu kamu? Jadi sisanya, apakah mereka benar-benar menangkap kalian semua? Seru Jasmine. Tercengang dengan pergantian peristiwa. Jadi kamu juga diculik. Nona, Suiler itu benar-benar start. Kata salah satu anggota yang lebih tua dari kelompok itu. Sekelompok orang semuanya tampak cukup dekat dengan Jasmine. Dan tidak heran mengapa. Bagaimanapun, mereka tidak lain adalah personel kunci dari keluarga yang tunduk pada Fenderson. Ada lebih dari 10 keluarga besar dan kecil yang mengandalkan Fenderson untuk mendapatkan dukungan. Dan Jasmine tahu bahwa hanya orang yang paling setia kepada keluarganya yang telah ditangkap. Apapun yang kamu putuskan untuk dilakukan, tolong cepat, Nona. Dari apa yang bisa kita asumsikan, Suiler akan segera memberontak melawan keluarga Fenderson. Kata lelaki tua lainnya, bahkan jika kamu mengatakan itu tidak seperti aku bisa melakukan apapun sekarang. Lagi pula, aku tidak akan pernah berharap mereka memberontak secara tiba-tiba setelah bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama mereka merencanakan ini. Jawab Jasmine. Jelas semakin khawatir dengan yang kedua. Sementara itu, Noah dan beberapa anggota keluarga penting lainnya yang tunduk pada keluarga Fenderson tiba di rumah keluarga Fenderson. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saya minta maaf sebelumnya, Tuan Suiler dan Anda semua di sini. Tetapi Lord Fenderson baru saja datang malam ini setelah minum obatnya. Kata seorang kepala pelayan saat dia melihat sekelompok orang memasuki mansion. Katakan padanya bahwa ini adalah urusan penting. Kami akan menunggu di sini sementara Anda memberitahu dia tentang hal itu. Jawab Noah. Mendengar itu, kepala pelayan mengerutkan kening. Apa pria yang kasar? Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia menurut saja. Tidak lama kemudian mereka dibawa ke ruang kerja Lord Fenderson di mana dia duduk menunggu. Jadi, apa keadaan daruratnya yang besar? Tanya Bryson. Anda tahu, Lord Fenderson. Seorang anggota keluarga saya yang bekerja di kantor pusat dirawat di rumah sakit karena beberapa cedera kerja. Namun, markas belum membayar biaya medisnya yang seharusnya dia terima. Jawab Nuh. Apakah Anda benar-benar datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahu saya tentang kejadian itu? Tanya Bryson dengan cemberut di wajahnya. Bukan itu saja. Soalnya, karena kantor pusat menolak untuk memberikan biaya pengobatan tepat waktu. Anggota keluargaku itu akhirnya meninggal dunia. Kata Nuh dengan nada dingin. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Tanya Bryson. Perlahan menyadari pesan yang mendasari Noah. Ini cukup mudah. Jujur, Anda hanya perlu menghukum orang yang bertanggung jawab atas insiden itu. Kalau tidak, keluargaku tidak akan pernah bisa berdamai dengan kematiannya. Dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Itu tidak lain adalah Jasmine. Tanggapan pertama Bryson setelah mendengar itu adalah membanting meja belajarnya dengan kedua tangannya. Beraninya kau, Nuh, apa motif tersembunyimu? Sebenarnya, karena kamu telah membawa begitu banyak orang bersamamu.
Kamu tidak mungkin berpikir untuk akhirnya memberontak melawan keluarga Fenderson, bukan? Anda melebih-lebihkan situasinya. Tuan Fenderson, keluargaku selalu setia pada keluargamu. Kami hanya ingin menyelesaikan insiden ini sekali dan untuk semua. Karena Anda tidak mau menghukumnya. Bagaimana dengan ini? Selama Anda menandatangani nama Anda di formulir perjanjian ini, saya akan berhenti mengejar insiden itu. Kata Noah sambil menyelipkan formulir perjanjian di depan Bryson. Setelah membacanya, ekspresi Bryson langsung berubah mengerikan. Omong kosong apa ini? Ketahuilah bahwa kamu sedang mencari kematian malam ini. Nuh, raung lelaki tua itu saat matanya memerah. Pengawal, masuk sekarang juga dan usir mereka. Simpan napasmu, Tuan Fenderson. 4 bestard yang biasanya melindungimu telah ditundukkan oleh anak buahku. Tidak ada yang datang untuk membantu Anda. Sekarang setelah itu, saya harap Anda akan menandatangani formulir perjanjian ini demi cucu perempuan Anda, putra Anda, dan keselamatan Anda sendiri. Omong-omong, kamu juga harus mengumumkan ini di depan semua orang. Segera setelah mengatakan itu, Noah mencibir. Bryson sendiri akhirnya menyadari betapa terpojoknya dia sebenarnya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Suiller sebenarnya mampu ini. Sudahkah kamu menangkap Jasmine dan Mindy? Anda punya waktu 5 menit untuk mempertimbangkannya. Lord Fenderson. Juga, jangan repot-repot mengandalkan Dewan Direksi. Yakinlah bahwa bahkan mereka yang paling setia kepada Anda akan segera menandatangani dan menyetujuinya. Jawab Noah, mengabaikan pertanyaan Bryson sama sekali. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Namun, saya ingin Anda mengklarifikasi sesuatu. Apakah kalian semua benar-benar menjadi antek model? Tanya Bryson dengan nada kesal saat dia menandatangani formulir perjanjian. Leki adalah istilah yang tidak menyenangkan. Lord Fenderson, saya hanya memilih untuk bekerja dengan orang yang lebih bijaksana. Perhatikan bahwa Anda adalah orang yang membawa ini pada diri Anda sendiri. Lagi pula, kamu menolak proposal keluarga Moldel untuk bekerja sama dengan mereka untuk mencari Geralt di Provinsi Salford. Kata Nuh. Sebagai bagian dari kesepakatan kita dengan keluarga Moldel, begitu kita berkuasa, kita akan menggunakan nama keluarga Fenderson untuk mencari Geralt. Berbicara tentang kesepakatan, setelah kita mengeluarkannya, nama keluarga Fenderson tidak akan ada lagi. Sebaliknya, Anda semua akan mengadopsi nama keluarga Suiller. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Jadi jangan salahkan aku. Tambah Nuh. Nah, seseorang tolong bawa dia kembali ke kamarnya sehingga dia bisa beristirahat. Jaga dia dengan benar. Kita tidak bisa menunda acara besar yang akan berlangsung besok. Akhirnya selesai dengan monolognya. Noah kemudian berjalan keluar ruangan bersama anak buahnya. Sementara itu, semakin banyak orang yang diculik dibawa ke ruang rahasia keluarga Suiller. Seperti yang telah disimpulkan sebelumnya, sebagian besar, jika tidak semua, dari orang-orang di sana adalah orang-orang yang sangat dipercaya atau diandalkan oleh Fenderson. Ini tidak akan berhasil. Aku punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada kakek. Kita perlu memikirkan cara untuk segera melarikan diri. Kata Jasmine. Kami melakukannya. Aku sudah berpikir beberapa saat. Dan hal terbaik yang mungkin bisa kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan orang-orang di ruangan yang memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat dan berusaha untuk keluar. Jawab Warren. Dia kemudian menambahkan, dari apa yang saya tahu dan alami secara pribadi, Anda harus menjadi seniman bela diri paling terampil di antara kita semua di sini. Nona Jasmine. Anda tampaknya mahir dengan senjata juga. Termasuk Maya dan aku. Kami bertiga akan mengambil garda depan dalam perjalanan kami keluar. Tetap saja. Itu hanya membuat 3 orang. Aku juga tahu seni bela diri. Hitung aku juga, tidak butuh waktu lama bagi lebih dari 10 wajah baru untuk melangkah maju. Keberanian mereka berasal dari kemarahan mereka tentang seluruh situasi. Dan tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mau tunduk pada Noah Bestard itu tanpa perlawanan. Sementara saya tahu Anda ingin melarikan diri. Berhati-hatilah di luar sana, Tuan. Karena Anda bukan dari keluarga Fenderson, saya yakin mereka tidak akan mempersulit Anda. Meski begitu, hal-hal bisa menjadi buruk jika Noah menangkapmu selama upaya melarikan diri.
kata salah satu pria yang ditangkap di ruangan itu. Geralt sendiri menggerakkan tangannya dengan liar, menyuruh mereka untuk tidak bertindak terburu-buru dan hanya menunggu sedikit lebih lama. Yang lemah seharusnya membiarkan yang kuat memimpin, kata Warren sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Setelah melihat Geralt beberapa saat, Jasmine mengangguk sebelum menambahkan, saat ini saya harus setuju dengan pernyataan Warren. Mencoba untuk keluar dari tempat ini akan jauh lebih baik daripada hanya pasrah pada nasib kita. Dalam benaknya, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa dengan cepat memberitahu yang lain tentang rencana Suiller jika dia berhasil keluar dengan selamat. Jika itu terjadi, Suiller dapat ditangani sebelum mereka dapat mengimplementasikan apapun yang telah mereka rencanakan. Saya senang mendengarnya. Omong-omong, saya perhatikan bahwa sistem pertahanan di rumah ini cukup lunak. Namun, saya merasa bahwa hal-hal akan jauh lebih ketat di luar. Apakah Anda akrab dengan bagian luar rumah keluarga Suiller? Tanya Warren. Saya tetap dekat dengan saya dalam perjalanan keluar. Saya akan membimbing Anda di sepanjang jalan yang menurut saya seharusnya tidak terlalu dijaga. Dengan sedikit keberuntungan, kita akan bisa keluar dari tempat ini. Mendengar itu, Geralt kemudian berkata, jelas bahwa dia menyuruh mereka untuk membawanya. Aku tahu kamu takut, Sanderson, tapi kita mungkin tidak akan berhasil. Terlebih lagi, kita belum tahu seberapa berbahayanya di luar sana, jawab Jasmine dengan nada khawatir dalam suaranya. Maya sendiri hanya memutar matanya atas sarannya. Dengan kondisi keluarga kita saat ini, aku juga tidak bisa tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa. Jasmine. Aku ikut, kata Mindy sambil menggertakkan giginya. Setelah mendengar itu, Jasmine berbalik untuk melihat orang-orang yang terjebak di sana. Sementara banyak yang telah memperoleh keberanian lebih awal ketika rencana pelarian telah disebutkan. Lebih banyak lagi yang masih gemetar ketakutan memikirkan ditangkap lagi oleh Suiller. Karena Mindy dan Sanderson bukan bagian dari kelompok yang takut. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Jasmine mengangguk sambil menghela nafas sambil menatap Mindy. Tahan, saya tidak setuju dengan ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita belum tahu seberapa berbahayanya di luar sana. Ikut dengan kami ketika Anda tidak tahu seni bela diri apapun bisa berakhir dengan sesuatu yang sangat salah. Nona Mindy dan Sanderson. Kata Maya, jangan buang energi kita untuk berdebat tentang ini. Untuk saat ini, mari kita bahas bagaimana kita akan melarikan diri sambil menunggu sampai gelap. Kata Jasmine, mencegah Maya menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Saat kelompok itu beristirahat sejenak untuk menenangkan diri, Geralt menyelinap ke sudut ruangan. Begitu dia ada di sana, dia mengeluarkan apa yang tampak seperti liontin batu giok dari sakunya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, liontin itu memiliki tombol di atasnya. Mengambil napas dalam-dalam, Geralt kemudian menekan tombol. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.